Saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama Efesus pasal kedua. Efesus pasal kedua, kita membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya membaca pertama, saudara kedua, dan bergiliran terus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Keempat, semua, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara-saudara, sekali lagi kita membaca ayat kelima. 1, 2, 3. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, berkatilah jam sesudah ini, berkati setiap menit, setiap perkataan, setiap bagian yang diuraikan di dalam mimbar ini. Kiranya Engkau dengan Roh-Mu yang kudus mencelikkan mata rohani kami masing-masing, menggerakkan hati kami masing-masing, dan menjadikan kami orang yang makin sadar, makin mengerti, dan kami makin menerima anugerah, juga makin memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, karena memang besarlah rahmat anugerah Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita telah menyelesaikan pasal pertama dari Efesus. Di dalam fase pertama kita melihat betapa besarnya anugerah Tuhan yang ditulis oleh Paulus, ditelusuri bukan sampai awal hidup kita, tetapi bukan juga sampai awal terjadinya segala sesuatu, tetapi ditelusuri sampai sebelum dunia diciptakan. Saudara-saudara, berapa jauh rencana Tuhan. Orang yang percaya seorang Allah yang tidak ada rencana adalah orang yang pikirannya kurang sehat. Mempercayai seorang Allah yang tidak mempunyai rencana, tidak mempunyai segala sesuatu yang diproses di dalam pikirannya, itu adalah orang yang percaya kepada Allah yang buta, atau Allah yang tidak berpikiran. Saudara-saudara, di dalam teologi reform kita jangan jelas mengetahui bahwa Allah mempunyai rencana sebelum dunia diciptakan, khususnya di dalam menyelamatkan mereka yang berada di dalam dosa. Allah menyediakan keselamatan, Allah mengutuskan juru selamat, dan Allah memberikan Roh Kudus. Seluruh rencana itu berada di dalam pikiran Allah sebelum dunia diciptakan. Dan dunia ini bukan hanya memiliki sejarah yang ditulis dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi karena kemauan manusia melakukannya, tetapi lebih daripada itu, di antara arus seluruh sejarah yang begitu besar itu, ada satu sejarah pokok yang menjadi arus yang penting. Itu disebut sejarah keselamatan. Itu disebut sejarah kedaulatan daripada Tuhan Allah. Saudara-saudara, jikalau kita hanya berada di dalam arus sejarah, di tengah-tengah peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan kita tidak melihat ada kehendak Allah yang berada di tengah-tengah arus, menjadi arus yang penting, kita belum mempunyai wawasan kekristenan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara sekalian, Paulus bukan hanya melihat sejarah, Paulus melihat melampaui sejarah. Paulus bukan hanya berada di proses waktu, Paulus melintasi sebelum waktu. Paulus bukan hanya melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi setiap hari di sekitarnya, dia melihat kehendak Allah yang berada di dalam sejarah untuk memimpin dan untuk membawa manusia menuju kepada apa yang sudah direncanakan itu.
Saudara-saudara, inilah perbedaan orang Kristen dengan orang yang belum Kristen. Orang Kristen seharusnya bukan hanya menjadi orang yang minta-minta segala sesuatu menurut keinginan diri, tetapi dengan doa yang diakhiri dengan dalam nama Yesus Kristus saja. Orang Kristen seharusnya adalah orang yang mempunyai pengertian bagaimana Bapa kita di surga menangani seluruh sejarah dan apakah isi hatinya yang akan dijalankan di dalam dunia itu. Itulah sebab Yesus Kristus berkata, jikalau engkau berdoa, doalah seperti ini: Bapa kami yang berada di dalam surga, dipermuliakanlah namamu, dan bukan saja demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini menjadi sesuatu pokok doa yang penting sekali sebelum kita minta kebutuhan kita secukupnya di dalam makanan sehari-hari. Saudara-saudara, wawasan orang Kristen di dalam pikiran itu mempunyai takhta, mempunyai rencana, mempunyai cara Tuhan bekerja dengan kedaulatan, bijaksana, dan kuasanya yang melampaui segala alam semesta. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian pasal pertama Paulus berkata kepada kita bahwa Tuhan telah memberikan segala berkat di dalam Kristus kepada kita sebelum dunia diciptakan. Tetapi di dalam proses dinamis daripada perjalanan sejarah, Dia mengirim Kristus untuk diutus, untuk mati di atas kayu salib, untuk mengalirkan darah, untuk menebus kita, untuk bangkit pula dari kematian, dan untuk mengirim Roh Kudus meterai di dalam hati orang percaya, supaya kita mendapatkan jaminan penebusan yang kekal. Saudara-saudara sekalian, setelah selesai pasal pertama, kita melihat kuasa yang berada di dalam gereja begitu besar. Paulus berkata, yaitu kuasa yang membangkitkan Kristus daripada kematian. Saudara-saudara, kuasa yang berjalan, yang berlangsung di dalam gereja adalah kuasa yang Tuhan pergunakan untuk membangkitkan Kristus daripada kematian. Sehingga setelah Kristus bangkit, Kristus diberikan tempat yang tertinggi, melampaui segala pemerintah, segala penguasa yang di bumi maupun yang di angkasa. Dan kuasa yang begitu besar, nama yang begitu besar, adalah nama yang lebih tinggi dari segala nama yang bisa disebut. Saudara-saudara, dengan kuasa semacam itu kita hidup di dalam dunia. Dengan kuasa semacam itu kita berjuang melawan kejahatan. Berdasarkan kuasa semacam itu kita berdiri bersaksi bagi Kristus. Berdasarkan kuasa semacam itu kita bertekun dan bertahan sampai berjumpa dengan Yesus Kristus pada waktu kita melihat Dia datang kembali, atau kita disambut di dalam kemuliaan. Saudara-saudara, itulah message, berita yang penting yang sudah kita dengar berbulan-bulan di dalam pasal pertama. Sekarang pasal kedua, Paulus langsung membawa kita kembali menelusuri hidup kita yang lama untuk mengingatkan kita sebenarnya kita orang yang bagaimana dulu. Saudara-saudara, orang yang berada di dalam dosa, dia tidak sadar kebahayaan dan keadaan sesungguhnya yang sekarang ada pada dia. Orang yang sudah melewati kebahayaan, baru memikirkan kembali, baru dia tahu dulu betapa hebatnya dosa telah memberikan perlengguan kepada dia, sehingga dia tidak mempunyai kebebasan yang sejati. Itu sebab Paulus pada pasal kedua mengajak semua orang Kristen melihat kembali sebenarnya dulu kita bagaimana. Saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu seorang berkata kepada saya, Pak Tong, pada waktu saya melihat dulu cara hidup gereja saya, cara hidup saya mengerti sebagai orang Kristen, sekarang saya mikir makin lama makin merasa takut. Saya bilang, kenapa? Dulu saya berada di pengajaran, pengertian begitu kacau dan begitu rusak. Tapi saya tidak tahu. Saya hanya menganggap itulah sudah sesuatu hal yang membuat saya menggebu-gebu, berapi-api kepada Tuhan. Setelah mengikuti dengan pengajaran doktrin yang benar dan pengajaran pentafsiran kitab yang ketat, saya menoleh ke belakang. Saya tidak bisa bayangkan kalau beberapa tahun ini saya tidak dididik dengan baik di dalam gereja seperti ini, saya akan menjadi apa? Nah, pada waktu saya mendengarkan kalimat itu, saya mengetahui dia mempunyai kesadaran, dan kesadaran itu sehat adanya. Saudara-saudara, begitu banyak orang di dalam pilih segala sesuatu, mereka berbijak sekali, mereka hati-hati sekali, dan mereka mempunyai pengertian yang sungguh-sungguh dan tuntutan yang sangat ketat. Tetapi
di dalam memilih pengajaran dari Tuhan, di dalam memilih gereja, mereka begitu sembarangan, asal ada saja. Saudara-saudara, orang yang mengerti sesuatu makin mendalam, dia akan membedakan lebih jelas yang benar dan tidak benar itu apa. Bagaimana katakan kita di dalam membentuk iman, membentuk kerohanian, membentuk karakter kekristenan kita. Apakah kita boleh menerima bahwa semua sama, semua pengajaran sama? Tidak. Saudara-saudara, Paulus mengajak kita untuk memikirkan sebelumnya kita berada di dalam status yang bagaimana. Nah, itu merupakan semacam lukisan yang melukiskan seluruh umat manusia. Calvin berkata di dalam tafsiran mengenai bagian ini, jangan kira orang berdosa hanyalah semacam orang sekelompok di dalam dunia ini. Harus kita mengerti bahwa dosa telah melanda seluruh dunia, telah melanda semua anak keturunan Adam, dan tidak ada satu yang lolos. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Paulus mengatakan di Roma pasal 3 ayat ke-23, karena sekalian telah berbuat dosa. Sedangkan Yesus mengatakan, aku datang bukan mencari orang yang benar, tetapi aku datang mencari orang berdosa. Seolah-olah perkataan Paulus menggolongkan seluruh manusia di dalam dosa. Hanya satu jenis manusia. Tetapi di dalam proklamasi Yesus Kristus, seolah-olah ada dua kelompok manusia. Sekelompok yang berdosa, sekelompok yang benar. Apakah ada pertentangan antara ajaran Paulus dengan Yesus? Apakah di dalam pandangan Yesus memang manusia mempunyai dua kelompok? Bukan demikian. Di dalam pengajaran Yesus Kristus yang mengatakan, aku datang bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa dan memanggil mereka supaya bertobat. Di situ dia memakai cara singgungan ironis yang besar untuk mengatakan ada sebagian orang berdosa yang tidak sadar diri berdosa, tetapi tetap merasa diri, menganggap diri adalah orang benar. Orang semacam demikian tidak layak menjadi muridku. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat itu, dia menyinggung semacam orang yang karena mereka sudah melakukan atau mengetahui sebagian dari Taurat, lalu mereka merasa diri lebih baik dari orang lain. Seperti hari ini, banyak orang mengatakan diri beragama, beribadah kepada Tuhan, bahkan sudah mempelajari kitab atau sudah mengerti banyak hal tentang kerohanian. Kita harus pikir, kita harus sadar, agama hanya bisa dipermainkan, dimengerti dalam kognitif, di dalam otak, atau agama menjadi sesuatu dorongan sehingga kita hidup keluar dari dosa dan kita betul-betul berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang mulut mengatakan agama, hatinya mengatakan akan keuangan. Itu bukan manusia yang sejati. Orang yang mengatakan Tuhan di dalam mulutnya, mungkin di hatinya mengatakan hantu, bukan Tuhan. Saudara-saudara, di sini kita melihat kita harus jelas apa yang diinginkan dan apa yang seharusnya kita mengerti. Seluruh dunia berada di dalam kuasa tangan si jahat. Ini 1 Yohanes pasal 5 dengan jelas dikatakan di ayat 18. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tidak ada terkecuali. Pada waktu Yesus Kristus mengatakan, aku datang bukan mencari yang benar, itu berarti barang siapa yang sudah berada di dalam dosa, tetapi masih menganggap diri cukup baik, menutup diri dengan agama, menganggap diri adalah orang benar, tidak layak menjadi muridku adanya. Saudara-saudara sekalian, orang-orang beragama kalau tidak lebih baik hidupnya, kelakuannya dari ateisme, atau orang-orang yang beribadah, hidupnya tidak lebih bersih dari orang yang komunis atau yang melawan Tuhan. Saya mau tanya, agama menjadi apa? Hanya menjadi topeng, hanya menjadi pakaian yang indah menutupi dirimu, sehingga di belakang jubah agama adalah dosa-dosa yang sama kejinya, sama rusaknya seperti orang lain. Paulus berkata, sebelum engkau diselamatkan, sebelum darah Kristus membersihkan engkau, sebelum engkau mendapatkan hidup yang baru, engkau berada dalam status yang bagaimana? Kalimat pertama di sini begitu berani dan begitu singkat dan tepat mengatakan, kamu dahulu sudah mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Died in sin, saudara-saudara. Died in transgressions. Died in all kinds of mistakes. Saudara-saudara, kita mati di dalam kebersalahan, di dalam pelanggaran, di dalam dosa.
Paulus memakai kalimat ini adalah istilah khusus di dalam agama Kristen. Ini adalah istilah khusus dalam seluruh kitab suci. Sebenarnya pada waktu perkataan Allah kepada manusia di dalam tutur Tuhan Allah pertama sudah muncul istilah ini. Kadang-kadang saya suka mencari istilah seperti ini pertama kali munculnya di mana. Istilah seperti ini kali pertama munculnya di mana. Istilah kudus pertama kali muncul di mana. Istilah keadilan di mana. Istilah mati pertama kali muncul di mana. Saudara-saudara, istilah kematian itu muncul di dalam pasal ketiga daripada Kejadian. Di mana Tuhan Allah berkata, jangan engkau makan buah yang terlarang itu. Karena hari itu engkau makan, hari itu juga engkau akan mati. Jadi istilah mati muncul pada waktu pertama kali Tuhan memberikan perintah kepada Adam. Aku telah menyediakan semua pohon dan buah-buah yang patut dimakan dan baik dilihat dan dimakan di dalam taman ini. Cuma di tengah-tengah taman itu ada satu pohon yang buahnya engkau tidak boleh makan. Nah saudara-saudara, sudah diberikan peringatan, engkau pasti mati pada hari engkau makan pohon itu. Saudara-saudara sekalian, istilah mati yang pertama muncul pada waktu perintah-perintah yang pertama diberikan kepada umat manusia. Sehingga agama Kristen atau wahyu dari Tuhan Allah dari permulaan adalah menyangkut mati hidupnya manusia. Saudara-saudara, agama-agama yang memikirkan tentang baik dan jahat, Alkitab mengatakan firman Tuhan, kehendak Tuhan bukan hanya berbicara tentang baik dan jahat, bicara tentang mati dan hidup. Dikirimnya Yesus Kristus bukan menjadi teladan yang paling baik. Dikirimnya Yesus Kristus bukan menjadi pengajar moral yang paling hebat. Dikirimnya Yesus Kristus bukan menjadi guru etika yang paling tinggi di dalam sejarah. Dikirimnya Yesus Kristus supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, di sini kita melihat kekristenan dari permulaan sampai akhir membicarakan tentang mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Lebih dasar, lebih fundamental, lebih prinsipil, lebih penting daripada membicarakan baik, jahat, baik, jahat. Saudara-saudara sekalian, Musa pada waktu dia tua, Tuhan berkata memberitahu satu kali lagi kepada mereka, satu kali lagi, ulangi lagi. Maka dia tidak bosan-bosan. Dia menceritakan sekali lagi tentang segala Taurat, segala peraturan, segala perintah Tuhan. Dan kedua kali yang ditulis yang sama dengan dulu pernah dikatakan, itu disebut kitab ulangan, karena mengulangi sekali lagi. Saudara-saudara, Deuteronomy ini satu hal yang diulangi kembali. Dan lebih heran sekali, pada waktu Musa mengulangi semua perintah-perintah Tuhan selesai, dan dia mengatakan, "Hei Israel, sekarang aku sudah menunjukkan jalan di hadapanmu. Engkau mau mati atau mau hidup? Sekarang engkau harus pilih. Mati atau hidup. Hidup atau mati. Inilah tuntutan. Itulah tantangan. Inilah semacam pemaparan daripada perintah Tuhan kepada kita. Semenjak di Taman Eden, hai Adam, engkau mau mati atau engkau mau hidup? Kalau engkau hidup taat kepada Allah. Kalau engkau mati karena engkau melawan Tuhan Allah. Saudara-saudara, di dalam Taurat Musa tidak mengakhiri dengan mengatakan berbuatlah baik, jangan berbuat jahat. Musa mengakhiri dengan mengatakan, sekarang aku sudah menunjukkan engkau jalan hidup dan jalan mati. Di dalam perjanjian baru, firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah terang daripada hidup. Firman itu datang ke dalam dunia, jelma menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kita, supaya barang siapa percaya kepada Dia mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mati, hidup, mati, hidup. Ini cara memisahkan keadaan spiritual kita. Nah, ini cara memberikan peringatan kepada kita. Kita hanya berada di salah satunya. Saudara-saudara, Paulus langsung mengatakan di ayat pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran di dalam dosamu. Ayat kedua, kamu hidup di dalamnya. Jadi ini paradoks, bukan? Siapakah kita? Kita mati. Mati mana? Mati di dalam dosa. Dosa apa? Yang kita hidup untuk melanggarnya. Kita hidup untuk menjalankannya. Dengan demikian orang yang mati adalah orang yang hidup di dalam dosa.
Orang yang hidup di dalam dosa adalah orang mati di dalam kerajaan Allah. Orang yang hidup di dalam dosa adalah orang yang menurut pemandangan Allah dari kerajaan Tuhan. Dia mati status datanya. Bukankah ini paradoks luar biasa? Bukan ini kelihatan konflik luar biasa? Tetapi demikian firman Tuhan. Kamu mati di dalam pelanggaran. Orang yang mati di dalam pelanggaran, dia tidak tahu bahwa dia sedang melawan Tuhan. Orang yang mati dalam pelanggaran, dia tidak sadar dia sedang jauh dari Tuhan. Dan dia tidak mempunyai reaksi, tidak mungkin mempunyai reaksi terhadap suara dari Tuhan. Saudara-saudara, mati. Istilah mati dalam kitab suci mempunyai 3 arti. 3 lapisan arti yang ada pen dicatat, saudara-saudara. Pertama, apakah artinya kematian dalam Alkitab? Mati arti pertama adalah aliniasi dari sumber hidup. Itu disebut mati. Aliniasi, perceraian, perpisahan dari sumber hidup. Itu artinya mati. Dan ini juga berarti kematian status dan kematian hidup kerohanian. Ini artinya. Kedua, arti mati di dalam Alkitab yaitu seperti apa yang kita mengerti, yaitu korupsi dan kerusakan daripada segala fungsi tubuh jasmania kita. Ini adalah arti kedua dari kematian. Mati berarti tubuh kita sudah menjadi korup, sudah menjadi mortal, sudah menjadi rusak, sehingga kita tidak bisa lagi melihat, tidak bisa lagi mendengar, tidak bisa lagi mencium, tidak bisa lagi berbicara, tidak lagi bisa bersensasi, tidak lagi mempunyai gerak-gerik badan. Karena ini sudah rusak. Itu namanya mati. The mortality of the physical body. Ketiga, kematian di dalam Alkitab artinya adalah dijauhi dari countenance dari Tuhan Allah, dijauhi dari muka Allah dan dibuang di dalam neraka untuk selama-lamanya. Itu juga disebut sebagai mati kedua kali, the second time death. Itu ada mati yang kekal selama-lamanya, dipisahkan dari Tuhan yang mulia dan tidak mungkin kembali lagi. Ini adalah 3 arti kematian di dalam kitab suci. Pertama, kematian berarti aliniasi, perpisahan daripada sumber hidup. Kedua, kematian berarti rusak daripada tubuh dan segala anggotanya tidak berfungsi. Ketiga, kematian berarti dilempar ke dalam neraka dan selama-lamanya tidak lagi kembali kepada muka Tuhan, tidak lagi berjumpa dengan Dia, ditinggalkan daripada muka kemuliaan Tuhan Allah. Ini ada 3 arti di dalam Alkitab tentang kematian. Nah, apakah yang dikatakan di sini? Yang di Paulus katakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini berarti engkau berada di dalam status yang aliniasi, yang separasi dengan Tuhan. Engkau tidak mempunyai hubungan dengan sumber hidupmu. Engkau hidup di dalam dirimu. Engkau hidup menyesuaikan diri dengan segala sesuatu yang jahat. Engkau hidup mengikuti kemauanmu di dalam dunia. Tetapi hidupmu adalah hidup yang tidak ada hubungan dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, di sini kita mempergunakan satu mikrofon yang saya percaya cukup baik adanya. Mikrofon ini dibikin di Jerman. Mikrofon ini mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi. Mikrofon ini disebut Beyer Dynamic. Nah, Beyer, AKG, dan Sennheiser, Schucks. Ini semua adalah pabrik-pabrik mikrofon yang baik sekali di dalam dunia, saudara-saudara. Nah, mic ini tetap mempunyai fungsi. Karena apa? Karena seluruh koneksi hubungan itu masih berada di sini. Tetapi kalau saya sekarang mencabut koneksi dari mic ini, fungsi aslinya, features dan sesungguhnya yang bisa dikerjakan tetap ada. Cuma sayangnya sudah lepas dari sumber. Jikalau kita sekarang berpisah dengan Tuhan Allah, maka kita tetap orang yang beres, matanya bagus, hidungnya mancung, mukanya cantik, tubuhnya begitu indah. Tetapi saudara-saudara, kita terpisah dengan Tuhan, keindahan ciptaan yang tidak ada penguasaan di belakang kita.
Itu disebut kematian. Dan saudara-saudara, saya harap kita mengerti kematian yang dikatakan dalam kitab suci dengan pengertian yang sungguh-sungguh sesuai dengan wahyu Tuhan Allah. Saudara-saudara, waktu satu kipas angin yang masih bagus sekali terputus dari skop kontak, dia hanya bisa jalan lagi sebentar dan akhirnya berhenti. Waktu Tuhan berkata kepada Adam, hari itu engkau makan, hari itu engkau mati. Waktu Adam makan, menurut apa yang diberitakan oleh setan kepada dia, setelah dia makan, dia mati tidak? Dia tidak mati. Dia masih hidup, terus hidup. Masih hidup 930 tahun. Maka daripada halaman pertama dalam kitab suci, kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah seolah-olah tidak terjadi. Tetapi apa yang dikatakan oleh setan betul-betul terjadi. Setan bilang engkau tak mati. Masa engkau mati? Apakah Allah betul-betul berkata kalau engkau makan engkau mati? Coba makan saja. Engkau makan, matamu akan celik. Jadi yang dikatakan setan terjadi, Adam celik. Yang dikatakan Tuhan tidak terjadi, Adam tidak mati. Dia masih hidup 930 tahun. Jika keadaan demikian, maka banyak orang menjadikan yang relatif dimutlakan, yang mutlak direlatifkan, yang harus dipercaya tidak dipercaya, yang tidak harus dipercaya dipercaya. Perkataan setan diiyakan, perkataan Allah ditolak. Apa sebab? Karena mereka tidak melihat pengertian sesungguhnya daripada istilah-istilah yang dipakai di Alkitab itu bagaimana. Allah berkata, hari itu engkau makan, hari itu engkau mati. Allah berbicara tentang satu hubungan rohani, hidup yang dicipta, bagaimana bergabung dengan sumber hidup. Ini yang banyak orang tidak perhatikan. Saudara-saudara, dari sumber hidup, kalau sudah pisah, engkau pintar, engkau hebat, engkau cantik, engkau sehat, engkau berbijaksana, engkau hanya hidup di dalam dunia beberapa puluh tahun saja. Saudara-saudara sekalian, engkau mati. Istilah mati di sini bukan berarti engkau sudah tidak ada. Istilah mati di sini berarti engkau tidak bereksistensi. Tidak. Istilah mati di sini berarti engkau berada di dalam hidupmu yang sudah terpisah dari sumber hidup. Saudara-saudara, bolehkah saya mengajak saudara introspeksi pada pagi ini? Bolehkah saya minta saudara pikir dirimu, hidupmu ada hubungan dengan Tuhan atau tidak? Saya mau tanya, apakah hidupmu adalah hidup keliaran di dalam kebebasan diri yang tidak terkontrol? Apakah hidupmu adalah hidup di dalam melampiaskan segala nafsu perbuatan dosa semau sendiri yang tidak kembali kepada Tuhan? Jikalau demikian, meskipun engkau orang Kristen, meskipun engkau anggota gereja, saya berkata, engkau tetap adalah orang yang mati rohaninya. Mati di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, engkau mati di dalam dosamu. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata kepada orang-orang sekitar dia pada waktu dia hidup, jika engkau tidak percaya kepada aku, niscaya engkau akan mati di dalam dosamu. Saudara-saudara, tidak lama kemudian aku akan pergi, engkau tidak akan menemukan aku, dan engkau akan mati di dalam dosamu jika engkau tidak percaya kepada aku. Kalimat-kalimat Kristus begitu berat, tetapi orang Yahudi menganggap itu ringan. Dia kira main-main. Yesus telah mengatakan satu kalimat yang saya bisa hafal, saya tahu artinya. Sebenarnya mereka tidak tahu artinya, karena Yesus menjadi koneksi yang menghubungkan sumber hidup dengan manusia yang sudah terpisah dari Tuhan. Hanya melalui Kristus manusia boleh kembali berhubung dengan sumber hidup. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata, engkau mati di dalam dosa. Engkau sudah mati di dalam dosa. Orang yang mati adalah orang yang tidak mempunyai reaksi. Orang yang mati adalah orang yang tidak mempunyai kesadaran. Orang yang mati adalah orang yang tidak mengenal diri. Orang yang mati adalah orang yang menganggap dirinya berada di satu status memang begini, tapi dia tidak tahu sebenarnya bukan begini. Seharusnya dia mempunyai hubungan dengan sumber hidup. Jikalau sumber hidup sudah meninggalkan atau dia sudah terpisah daripadanya, maka dia disebut mati. Mati secara status, bukan kondisi. Mati status
sama mati kondisi berbeda. Mati status adalah tinggalkan, perpisahan, dan tidak lagi bergaul dengan sumber hidup. Mati kondisi adalah kelihatan, fenomena, dan superficially dia mati secara kondisi. Saudara-saudara, sebelum kita mempunyai kondisi mati, kita mempunyai status kematian. Sebelum kita mati secara hidup jasmania, kita mempunyai kematian secara rohania. Sebelum kita mati berhenti semua fungsi daripada physical body, kita mati terlebih dahulu di dalam jiwa kita karena terpisah daripada Tuhan. Yang dikatakan di sini, dahulu kamu mati di dalam pelanggaranmu, kamu mati di dalam segala dosa-dosamu. Di sini dua hal yang disebut, pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Saudara masih ingat di dalam Roma kita mengatakan pasal 5 sampai pasal 8, Paulus mengatakan istilah hamartia, istilah dosa dengan bentuk singular. Saudara-saudara, dari pasal 1 sampai 4 Paulus memakai istilah dosa dengan bentuk plural yang banyak sekali. Apakah perbedaan? Di sini dosa dibagi menjadi semacam status dosa dengan kuasa dosa yang menjadikan engkau seorang yang dikaitkan dengan status yang disebut orang berdosa itu. Tetapi yang lain adalah dikatakan tentang perbuatan-perbuatan pelanggaran-pelanggaran, yaitu satu daripada satu, keping-kepingan daripada perbuatan-perbuatan salahmu yang disebut perbuatan dosa. Saudara-saudara, dosa jangan dimengerti sebagai perbuatan-perbuatan yang salah saja. Dosa harus dimengerti sebagai sesuatu status berlawanan dengan Tuhan Allah, sehingga kita berada di dalam cengkeraman setan dan kita berada di bawah kemarahan Tuhan. Itu adalah status dosa. Orang yang mati adalah orang berada di dalam status dosa yang sudah terputus dari bersumber hidup. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat kedua Paulus mengatakan, kamu hidup di dalamnya. Orang yang setelah hidup rohaninya mati, dia hidup di dalam dosa. Dan cara hidup bagaimana? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Atau saudara-saudara, di dalam terjemahan Inggris mengatakan, kamu mengikuti zaman-zaman di dalam dunia ini. Di dalam terjemahan Mandarin mengatakan, kamu mengikuti segala adat istiadat daripada cara dunia hidup. Nah saudara-saudara, kita menggabungkan semua pengertian daripada penterjemah tentang ayat aslinya. Kita mengetahui setiap zaman, setiap tempat ada cara hidup yang melawan kehendak Tuhan Allah. Saudara-saudara, di dalam kebudayaan Tiongkok ada hal-hal yang melawan Tuhan. Di dalam kebudayaan Jepang ada hal-hal di dalam kebudayaan melawan Tuhan. Di dalam itu satu kongres yang besar Lusan mengadakan satu covenant, Lusan Covenant. Dan di dalam mengenai kebudayaan dan Injil ada satu kalimat, kita harus bersyukur bahwa kebudayaan itu diperbolehkan Tuhan dalam dunia ini. Tetapi jangan lupa sebagai orang Kristen, di dalam kebudayaan ada unsur-unsur setanik, ada unsur-unsur demonik, yaitu ada hal-hal benih yang ditaruh oleh setan di dalam kebudayaan. Hal apakah yang kita sebut sebagai demonic factors in civilization? Apa yang menjadi sesuatu unsur-unsur di dalam kebudayaan yang melawan Tuhan? Saudara-saudara, sebuah kebudayaan yang secara nilai seni, nilai moralnya, nilai di dalam spiritual dan pikiran semangat yang sehat, yang tidak melawan akan Alkitab, kita harus bersyukur. Itu harus dimengerti sebagai wahyu umum yang Tuhan karuniakan kepada orang, meskipun sebelum Kristus datang ke dalam dunia. Nah saudara-saudara, misalnya di dalam banyak budaya mengatakan, hormatilah orang tua. Nah kalimat ini benar adanya. Menghormati orang tua ini merupakan salah satu hal ajaran etika yang paling penting di dalam dunia ini. Tapi saudara-saudara, hormatilah orang tua sampai menjadikan orang tua Allah, menyembah sujud kepada dia, berbakti kepada dia. Lalu engkau berbakti kepada orang tua, engkau tidak perlu Tuhan Allah. Itu sudah ada unsur setan di dalamnya. Mengerti maksud saya? Jadi segala sesuatu yang baik, jikalau yang baik itu berada dalam batasan sesuai dengan firman Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi melebihi daripada itu, menuju kepada perlawanan dengan firman Tuhan, kita harus hati-hati. Saya tidak bisa mencintai kebudayaan lebih dari mencintai Tuhan. Saya tidak bisa mencintai suku saya, bangsa saya lebih dari mencintai Tuhan. Saya bahkan tidak boleh mencintai gereja Reform lebih daripada Tuhan.
Saudara-saudara, karena hanya Tuhan yang mutlak yang tidak bersalah, sedangkan semua unsur manusiawi mungkin mempunyai kesalahan. Itu sebab jangan mencintai istrimu, mencintai anakmu, mencintai orang tuamu, mencintai sesamamu lebih daripada mencintai Tuhan. Karena Tuhan adalah yang tidak bersalah, Tuhan adalah sumbernya kebenaran, dan Tuhan adalah dirinya segala prinsip-prinsip yang benar yang diwahyukan di kitab suci kepada kita. Itu sebab kita hanya bisa mencintai segala sesuatu, termasuk mencintai gereja, mencintai istri, mencintai suami, mencintai keluarga kita berdasarkan kebenaran. Nah, saudara-saudara, dalam salah satu khotbah saya membagikan cinta di dalam 7 derajat. Dan derajat yang tinggi adalah mencintai sesamanya menurut kebenaran. Dan karena disitulah perintah Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, di dalam surat Yohanes dia mengatakan, aku mencintai engkau karena kebenaran, because of truth, so I love you. Aku mencintai kamu bukan karena engkau cantik, karena engkau elok. Itu cinta daripada pemuda-pemudi yang ingin menikah. Saudara-saudara, kalau keelokannya hilang bagaimana? Dia tidak lagi cinta. Kalau istrinya mulai kelihatan tua bagaimana? Dia cari yang lain. Itu cinta yang sangat rendah. Jikalau engkau mempunyai cinta yang masih rendah, jangan nikah. Kecuali cintamu itu dicocokkan dengan prinsip Alkitab, barulah keluargamu itu stabil. Mencintai yang cantik tidak salah, karena kecantikan itu dibikin oleh Tuhan. Mencintai yang elok, yang sehat tidak salah, karena kesehatan, keelokan itu anugerah dari Tuhan. Tapi hanya mencintai berdasarkan itu saja, itu rendah. Maka meningkat sampai kepada aku mencintai kamu karena kebenaran. I love you because of truth, because of the will of God, because of the Bible, because of the principle and the principles of the teaching in the Bible. Nah, dengan kebenaran aku mencintai kepada engkau, itu bisa tahan selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita melihat dengan jelas kitab suci memberikan pengajaran kepada kita tentang segala sesuatu yang sejajar dengan prinsip dan isi hati Tuhan Allah. Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia, dan hidup kita, jikalau kita hidup mengikuti akan segala kebudayaan dengan membabi buta, maka kita bahaya. Jikalau kita mengikuti kebudayaan tanpa menyaring dan tanpa mempunyai semacam perspektif wawasan Kristen untuk menyaringnya, kita akan menjadi orang yang tidak sadar tetap hidup di dalam kematian. Saudara-saudara, kebudayaan itu agung sekali. Kita harus mengkonformasikan nilai budaya. Kita harus menghargai semua budaya. Semua budaya hasil dari bersifat budaya yang Tuhan tanamkan di dalam diri manusia pada waktu Tuhan mencipta umat manusia. Saudara-saudara, the nature of culture, this potential of the cultural activity had been implanted by God in human life in order to live as a human. Manusia diberikan sifat dan kemungkinan potensi berkebudayaan sehingga manusia bisa hidup sebagai manusia. Kita harus menghargai. Agama pun kita menghargai, karena agama adalah hasil daripada sifat keagamaan yang sudah Tuhan tanamkan di dalam diri manusia sebagai umat yang disebut peta teladan Allah. Dengan demikian sifat agama dan sifat budaya adalah 2 dasar tentang sistem penilaian keluar dan ke dalam yang paling penting di mana manusia boleh disebut sebagai manusia. Namun demikian, di dalam agama apapun yang kita hargai, kita harus mengerti di dalamnya tidak ada keselamatan kecuali mengenal Yesus Kristus. Ada pengajaran moral, kita bersyukur. Ada segala hal etika yang tinggi, kita bersyukur, karena itu pun sebagai sesuatu anugerah dari Tuhan. Demikian juga kebudayaan. Di dalam kebudayaan ada ajaran yang baik sekali. Di dalam perpustakaan saya ada buku-buku mengenai etika-etika hidup sehari-hari, etika-etika keluarga, etika-etika perdagangan, etika-etika untuk mengatur rumah tangga yang luar biasa baiknya, yang diturunkan daripada orang-orang dulu. Tapi saudara-saudara, di dalamnya ada kalimat-kalimat atau ada istilah-istilah yang secara engkau tidak sadar mempunyai unsur-unsur melawan Tuhan. Apakah engkau bisa menyelidiki, menemukan dan sadar bahayanya di mana? Saudara-saudara, kalau engkau bisa membedakan, bisa menyaring, bisa mengentalkan sesuatu untuk Tuhan, yang lain bukan, maka engkau menjadi orang berbijaksana. Engkau tidak terkurung di dalam dunia ini.
Saudara-saudara, Paulus berkata di sini, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Mengikuti jalan dunia ini adalah satu terjemahan Indonesia yang sangat sederhana di dalam mengandung dua arti, yaitu zaman dunia ini, the spirit of the age in this world, dan kedua adalah istiadat, adat istiadat yang telah membelenggu dunia di dalam dunia ini. Nah, di sini kita melihat ada dua unsur. Unsur pertama mengenai sejarah, unsur kedua mengenai isi pikiran. Nah, ini dua digabungkan menjadi satu semangat yang menjadi semangat dominan untuk menguasai orang secara individu. Nah, saudara-saudara, kalau engkau berada di dalam Jerman, mau tidak mau, cara Jerman hidup mempengaruhi engkau. Engkau berada di Irian Jaya, cara hidup Irian Jaya mempengaruhi engkau. Engkau hidup di Indonesia, cara lingkungan Indonesia mempengaruhi engkau. Itu pasti. Berarti manusia sulit mempunyai pendirian yang tegas untuk melawan arus. Saudara-saudara, arus selalu menghanyutkan kita, dan kita selalu tidak sadar sudah mengikut arus. Akhirnya kita tidak lagi bisa berdiri di atas kaki sendiri. Waktu sungai itu masih dangkal sekali, engkau bisa berdiri di sana. Biar air melewati engkau bertahan posisimu. Tapi waktu engkau masuk, makin dalam, makin dalam, makin dalam, ke dalam sungai yang sudah dalam sekali. Setelah sungai itu airnya lebih tinggi daripada pinggangmu, mulai engkau merasa sulit mempertahankan posisimu. Engkau lebih dalam lagi sampai kepada dadamu. Engkau merasa kakimu sulit menginjak lagi di dasar sungai itu. Dan sesudah itu engkau mulai terapung-apung. Karena apa? Engkau tidak bisa berdiri di atas pendirian sendiri. Kita harus hati-hati bagaimana hidup berdasarkan pendirian yang kuat. Saudara-saudara, kita menjadi manusia perlu belajar berpendirian teguh, tetapi bersikap sopan. Semua 1, 2, 3. Berpendirian, mana bisa teguh? Ngomong aja dah teguh. 1, 2, 3. Berpendirian teguh, bersikap sopan. Ini selalu menjadi dasar etika kita. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa tidak dihanyutkan oleh dunia ini? Bagaimana kita tidak bisa mengikuti arus ini? Engkau bilang mesti ikut arus. Ini zaman sekarang bukan zaman kuno. Ikut saja. Saudara-saudara, yang selalu ikut arus itu hanya semacam ikan. Ikan mati. Betul nggak? Ikan mati selalu ikut arus. Ikan hidup bisa melawan arus. Semua 1, 2, 3. Ikan mati selalu ikut arus. Ikan hidup berani melawan arus. Saudara, kalau ke Kanada, jangan lupa kalau ada kemungkinan dengar cerita, belajar baik-baik atau pergi melihat bagaimana itu salmon melawan arus. Saudara-saudara, waktu salmon melawan arus, dia mempunyai, sekarang sudah ditemukan kepekaan daripada hidung daripada salmon, bisa membedakan kimia dan bahan kimia yang berada di air sampai 1/10 juta %. Saudara-saudara, itu mesin apapun di dunia tidak ada yang lebih tajam daripada hidung atau perasaan perbedaan daripada bahan kimia yang begitu besar. 1/10 juta % bahan kimia berada di air itu. Dia sudah tahu ini bukan air tadi. Jadi dia mesti cari lagi. Akhirnya dia menemukan tempat kelahiran dia. Kalau dia lahir di telaga-telaga di atas pegunungan atau di dataran yang lebih tinggi, dan pada waktu dia sudah menjadi ikan yang lebih besar, dia keluar dari telaga masuk ke dalam sungai, turun, sudah turun dari tempat-tempat Alberta sampai ke tempat-tempat yaitu British Columbia, sampai kepada itu teluk British Columbia, lalu keluar dari Vancouver, lalu pergi ke lautan, lalu dia pergi melintasi kira-kira 2.000 sampai 3.000, kadang-kadang ada yang lebih besar, bisa 5.000 kilometer dari daratan yang dia pernah dilahirkan itu. Tapi saudara-saudara, waktu salmon, saudara kalau makan di restoran ada sashimi yang merah-merah, itu salmon, ya. Yang lain mungkin bandeng atau apa gitu ya. Yang merah-merah strip-strip putih itu salmon. Itu daging yang penuh dengan gizi, dan itu ikan yang penuh dengan inspirasi. Saudara-saudara, ini ikan itu turun sampai di lautan Pasifik, putar sesudah dia menjadi
induk yang besar, sudah hamil, banyak telurnya. Bagaimana? Dia berkata kepada diri, saya bukan milik Pasifik. Ini bukan rumahku. Rumahku di pegunungan, rumahku di daratan. Sebelum saya mati, saya tidak boleh melahirkan anak di sini. Saya harus lahirkan anak-anak saya di tempat asalku. Salmon boleh pulang. Dia bawa kompas, lihat-lihat, tidak ada. Dia tidak ada uang dolar beli kompas, saudara-saudara. Ya, orang yang paling kaya adalah manusia. Orang paling miskin juga manusia. Ikan itu tidak kaya, tidak miskin. Tidak bisa hilang dolar atau likuidasi atau kesulitan ekonomi. Tidak ada, jaket pun tidak perlu dia. Pokoknya gini, sudah. Lalu dia pulang, ribuan kilometer pulang. Oh, dia bisa kembali kepada teluk yang dia keluar. Bukan saja begini, dia bisa masuk ke sungai. Waktu dia masuk di sungai Cilaka, ini adalah air terjun. 4 meter tingginya. Bagaimana? Dia lihat ke atas. Wah, itu dulu di situ tempat saya, bukan di sini. Maka salmon mulai berpikir bahwa dia terus putar. Bentar. Dia loncat. Waktu loncat, baru 3 meter dah kuat. Dia jatuh lagi. Waktu dia loncat dengan cepat, kena garis batu-batu yang tajam. Semua berdarah. Setelah tubuhnya penuh dengan darah, dia terjatuh di situ. Dia mengeluh. Dia tunggu seperti mati. Memang setengah mati dia. Tunggu sampai kesembuhan itu terjadi. Tunggu sampai kekuatan dia pulih. Dia tak pernah putus asa. Tak ada satu salmon yang putus asa. Dia terus putar lagi berenang di situ. Sampai pada satu saat dia meloncat 3,5 meter. Masih kurang setengah meter. Dia terbanting jatuh lagi. Mungkin mesti 1 minggu lagi. Dia terus di situ. Tak pernah putus asa. Saudara-saudara. Akhirnya sampai pada satu hari dia sudah menjadi lebih kuat. Sudah latih bagaimana lebih tinggi. Melewati air terjun. Dia naik di situ. Langsung. Air dekat air terjun itu cepat sekali arusnya. Tapi dia langsung berenang melawan arus. Melawan dengan cepat. Sampai di tempat yang tenang. Dia ngasuh. Sudah ngasuh. Dia tunggu lagi. Dia berenang lagi. Dan saudara-saudara. Seorang ilmuwan sengaja menutup lubang di mana sungai yang paling kecil yang keluar dari tambak itu, di tempat dia lahir ditutup. Seru tutup, dia bersih jalan. Dia berenang menuju ke yang lain. Di tempat lain dipisahkan 2 sungai kecil, sehingga dia mesti pilih yang mana. Waktu ikan salmon itu diselidiki oleh ilmuwan, dia pergi sampai di satu tempat. Lalu dia terus ragu-ragu, yang kanan, yang kiri. Dia pergi ke kiri dulu. Akhirnya tidak lama kemudian langsung balik. Lalu ke kanan. Sudah ke kanan tidak lama lagi. Dia tenang terus maju. Dan ilmuwan heran. Kenapa dia bisa menemukan betul-betul jalan di bukan jalan itu. Ini sudah dibuntu dan itu sudah dikasih cabang. Dia pasti bisa. Akhirnya dia kembali lagi ke tempat yang seperti buntu itu. Lalu dimasukkan ke dalam satu tempat. Tapi dia tahu ini tempat sudah dekat. Tapi masih kurang. Karena itu air sungai itu bedanya kimia cuma berapa persen daripada jutaan. Itu presentasi. Saudara-saudara, akhirnya dia melompat satu lubang atas ditutup dengan besi. Dia terjang sampai besinya berapa kali. Dia punya kepala luka berapa kali. Dia tunggu lagi. Balik sampai tempat asal. Dia dulu dilahirkan di situ. Dia sekarang kembali situ. Karena capeknya. Karena perjuangan yang sengit. Karena jalan yang jauh beribu-ribu kilometer. Dia kembali di situ. Lalu dia dengan keadaan tenaga terakhir. Mengeluarkan telur. Melahirkan telur. Sudah telur semua dipentaskan. Semua sudah keluar dari tubuhnya. Lalu dia mati di situ. Saudara-saudara. Dan telur-telur itu pelan-pelan menjadi salmon kecil. Sudah mulai besar. Mereka semua turun lagi. Keluar ke tempat itu. Turun lagi kemana? Ke Vancouver. Pergi lagi kemana? Ke lautan Pasifik. Tak ada yang kompromi. Kalau ada salmon yang tidak bisa kembali, adalah karena dia di tengah-tengah jalan ditangkap engkau dan saya mati makan di restoran. Saudara-saudara. Kalau ada salmon yang tidak bisa kembali, dia mendapatkan musibah kecelakaan lalu lintas sehingga dia tidak bisa pulang. Ini apa artinya? Artinya dia hidup. Ada semacam gaya hidup yang tidak mengikut arus. Saudara-saudara, orang Kristen seharusnya tidak mengikut arus, tidak jeremus, tidak arus. Orang Kristen harusnya membuat arus sendiri. Pandai Dali mengatakan to be a culture maker, to make new culture, make our own culture, our own system of value.
Kita harus mempunyai seluruh pikiran kita sendiri. Kita harus mempunyai cara kebudayaan kita sendiri. Kita harus mempunyai gaya hidup sendiri. Saya tidak tahu orang abad pertengahan memuji Tuhan dengan begitu sungguh-sungguh, membawa buku, mata lihat ke atas, lalu latihan suara yang ringan, seperti terapung-apung di dalam awan menuju ke surga. Tapi sekarang gereja-gereja menyanyi semua. Dari mana itu mulai? Dari arus dunia, betul nggak? Kenapa muji Tuhan goyang pantat? Oh, lalu cari Alkitab. Daud bertangsa kok. Jadi karena Daud bertangsa, mari kita berdangsa. Ini Alkitab ya. Alkitab bisa dipakai macam-macam. Alkitab bisa diperalatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, kalau engkau memuji Tuhan dengan goyang-goyang pantat, baru bisa memuji Tuhan. Hanya untuk menyenangkan orang. Saya tidak tahu yang menikmati Tuhan atau manusia. Saudara-saudara, jangan salah. Setiap kali engkau menyanyi, yang dengar bukan hanya manusia. Malaikat ikut mendengar, setan ikut mendengar, dan Tuhan ikut mendengar. Itu sebab di dalam memilih lagu, di dalam melatih kur, di dalam mengadakan konser, saya sadar sekali, that is for God, not only for men. Bukan hanya untuk manusia. Hanya pengertian semacam demikian bikin kita berlainan dengan orang lain. Saya pernah mengikuti satu konser Mesias di Jakarta yang dinyanyikan secara seperti mati musiknya. Seluruhnya begitu mematikan. Dan saya menemukan 18 kali kesalahan yang dinyanyikan. Sudah selesai semua tepuk tangan dengan adat. Bukan tepuk tangan karena senang. Sudah selesai, tambah satu lagu. Mereka langsung nyanyi lagu adat, lagu folk song. Begitu nyanyi, hidupnya luar biasa. Saya menanya dia pikiran, salah enggak ini. Waktu memuji Tuhan begitu mati. Mereka seperti sudah mempunyai teknik-teknik, tetapi tidak mempunyai jiwa memuji. Tetapi waktu menyanyikan sesuatu emosi menurut folk song, mereka hidup luar biasa. Orang Kristen bukan demikian. Kita di dalam hidup, di dalam berpakaian, di dalam memuji, di dalam berbicara, kita tidak mengikuti adat-adat dunia ini. Kita tidak mengikuti dengan cara-cara dunia ini. Meskipun kita tidak perlu melawan adat. Karena sebagian besar adat itu baik adanya. Tapi bagian-bagian yang tidak sesuai dengan firman, tidak cocok dengan kebenaran Tuhan, kita harus mempunyai pendirian sendiri. Saudara-saudara, kamu dulu mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti zaman dunia ini. Pada waktu Hitler mengatakan semua teolog, semua pendeta harus setuju kepada negara Nazi. Saudara-saudara, Declaration of Parliament dari Karbat dan banyak pendeta tanda tangan tidak setuju melawannya. Apa sebab? Karena mereka mempunyai pendirian. Mereka orang mempunyai iman. Waktu mereka menemukan di dalam Hitler ada kejahatan-kejahatan yang begitu melawan Alkitab. Tidak peduli kuasamu berapa besar. Tidak peduli kedudukanmu berapa tinggi. Saya adalah orang Kristen. Saya mempunyai pendirian sendiri. Tanda tangan melawan, paling banyak mati. Nah saudara, itulah iman seperti itu yang menjadikan Kristen hidup terus di dalam dunia. Kristen jangan dihitung daripada jumlah. Begitu banyak jumlah orang yang namanya Kristen hidupnya non-Kristen. Begitu banyak orang yang katanya anak-anak Tuhan. Mereka hanya inginkan menjadi anak-anak raja yang kaya. Dan mereka bukan menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti Yesus Kristus pikul salib, rela mati untuk menjadi tebusan bagi orang banyak. Mereka tidak mengikuti Yesus Kristus, rela berkorban. Saudara-saudara sekalian, deklarasi daripada Parmen itu menjadi contoh di dalam sejarah abad ke-20 bahwa jikalau pemerintah salah, sekalipun dia presiden, sekalipun dia pembesar, sekalipun dia gubernur, kita harus memelihara pendirian kita. Saudara-saudara, tidak ada satu orang boleh memaksa hati nurani orang lain untuk melawan kehendak Tuhan, untuk melawan hati nurani sendiri, untuk hidup tidak berpendirian. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita mengerti apa yang dikatakan di sini. Kamu dulu mati di dalam pelanggaran, mati di dalam dosa. Kamu ikuti akan zaman dunia ini. Zeitgeist, bahasa Jerman. The spirit of the age, the spirit of your time.
Setiap zaman mempunyai roh zaman yang mempengaruhi segala bidang. Saya ambil satu contoh saja. Zamannya romantik, saudara-saudara. Dunia musik dipengaruhi oleh warna romantik. Teologi dipengaruhi oleh warna romantik. Bukan saja demikian, sastra dipengaruhi oleh semangat romantik. Bangunan dipengaruhi oleh semangat romantik. Bukan saja demikian, filsafat berada di dalam arus romantik. Lodge di dalam filsafat, Schleiermacher yang berada dalam teologi, dan musik-musik seperti Brahms, seperti Mendelssohn itu berada dalam romantik. Dan itu seluruh warna dari kebudayaan telah melintasi segala aspek daripada kebudayaan-kebudayaan. Karena apa? Ada roh zaman yang menguasai. Saudara-saudara, zaman impresionisme, zaman nasionalisme, zaman abstrak, zaman kubisme, zaman postmodern, ada seluruh roh zaman yang mau mewarnai segala aspek. Dan saudara di mana? Saudara mempunyai roh kekal, roh kudus yang melampaui zaman. Kecuali engkau mempunyai hidup daripada roh Tuhan, engkau tidak mempunyai kekuatan untuk melawan arus yang besar seperti itu. Selanjutnya kita melihat lagi, dan kamu mentaati akan penguasa kerajaan angkasa. Itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara-saudara, di dalam renungan pada hari ini saya mencatat beberapa hal yang penting. Pertama, kita hidup di dalam dosa, tapi sebenarnya itu mati, bukan hidup. Karena dilihat daripada gerak-gerik kita hidup di dalamnya. Dia dari status kita terpisah dari sumber hidup, maka kita hidup di dalam kematian. Di dalam kematian kita hidup untuk dosa, hidup di dalam dosa, hidup melawan Tuhan, dan hidup terputus daripada sumber hidup. Itu hidup yang mati. Ini pertama. Bukan saja demikian, kita berada di tengah-tengah mereka, kita mengikuti adat dunia, ikuti akan segala sesuatu arus dunia ini. Bukan saja demikian, kita taat kepada roh yang berada di angkasa, yaitu roh jahat yang sedang bekerja di dalam hati manusia. Nah, di sini baru kita melihat satu cosmic drama. Baru kita melihat sesuatu pementasan yang sebenarnya ada yang mendalangi di belakang layar. Nah, saudara-saudara, orang biasa hanya melihat apa yang terjadi di atas panggung. Tapi orang pintar melihat ada sutradara yang menguasai semua gerak-gerik di atas panggung. Tapi dia sendiri tidak muncul. Seorang sutradara, dia tidak muncul di panggung. Seorang sutradara, dia menguasai. Kalau engkau pergi ke New York, di Metropolitan Opera House, engkau pergi kepada San Francisco Opera. Ini yang terbesar di Amerika. Pertama adalah Metropolitan, kedua San Francisco, ketiga baru Chicago. Kalau di Jerman, engkau melihat di Bayreuth atau di Deutsch, itu opera yang berada di Berlin, atau di Inggris itu Covent Garden, itu Opera House. Ini semua opera yang terbesar di dunia, atau Milano atau Amsterdam di Jerman. Engkau melihat pada waktu pementas itu lagi main opera, ada sesuatu tempat yang agak kecil menonjol sedikit di depan. Itu tempat apa? Yang di bawah tidak lihat, yang duduk di atas ring-ring yang tinggi lihat. Itu tempat di mana di belakangnya ada muka sutradara. Saudara-saudara, sutradara yang berada di belakang lubang itu, orang di depan tidak lihat, tapi orang yang main lihat. Waktu dia lupa satu kalimat, tidak bisa keluar nyanyinya, maka dikasih tahu di situ. Dan suara dia lebih kecil dari suara pemain, sehingga orang lain tidak tahu dia sedang mengatur. Nah, saudara-saudara, jangan lupa, dunia ini seperti ini. Dunia ini seperti satu panggung, dan orang yang main di panggung tidak mempunyai kebebasan mutlak pada dirinya. Jangan kira semua orang mempunyai kebebasan mutlak pada dirinya. Tidak ada. Nah, ini perbedaan dan perdebatan akhirnya menjadi perpisahan antara Martin Luther dengan Erasmus. Saudara-saudara, Erasmus mengatakan ada kebebasan. Kebebasan daripada kehendak itu ada. Martin Luther mengatakan tidak ada. Kehendak itu ada, kehendak yang bebas itu tidak ada. Maka di dalam tulisan daripada Erasmus adalah free will. Manusia mempunyai free will. Martin Luther mengatakan tidak. Manusia mempunyai the bondage of will. Maka buku Martin Luther yang diterbit untuk melawan arus humanisme dari Erasmus adalah berjudul The Bondage of Will. Itu menjadi salah satu makalah disertasi yang penting sekali di dalam zaman reformasi. Saudara-saudara, dia membuktikan manusia tidak bebas. Manusia bebas di dalam ikatan-ikatan konsep.
Manusia bebas di dalam ikatan-ikatan pengaruh. Manusia berbebas di dalam kuasa-kuasa setan yang sedang membelenggu, sehingga manusia tidak bebas. Zaman revolusi Perancis, salah satu nama yang paling penting adalah free thinker. Banyak orang menganggap saya free thinker. Satu kali saya sakit, saya berbaring di rumah sakit. Seorang dokter datang melihat saya menginjili dia. Apakah saudara mau menerima Yesus Kristus sebagainya? Dia bilang, no, I am a free thinker. Saya adalah seorang pemikir bebas. Saya langsung menjawab, all free thinkers are not free, but all free thinkers are free in the bondage of their own thinking. Engkau sedang bebas di dalam keadaan ikatan sendiri. Saudara-saudara, Martin Luther berkata, satu kelereng berada di satu dataran, dia sedang gerak kanan, kiri, depan, belakang. Dia kelihatan bebas. Tapi kalau kelereng itu sudah jatuh dari dataran itu langsung kepada dataran yang rendah, sesudah jatuh, tok, 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 sudah berhenti di dataran situ, dia tetap bisa berjalan-jalan kanan, kiri, depan, belakang. Waktu dia bergerak seperti itu, engkau foto dengan video, cara geraknya itu bebas, sama. Dulu di atas bergerak, sekarang di bawah juga bergerak, cara geraknya sama, sama sekali. Tapi Martin Luther mengatakan gejalanya sama, fenomenanya sama, tetapi datarannya tidak sama. Mengerti? Dia dulu gerak di atas ini, sekarang dia gerak di bawah sini. Bedanya apa? Bedanya tetap bebas, tapi bebas di bawah. Tidak lagi bisa naik ke atas, tidak bisa ke atas. Kalau ke bawah tidak usah kekuatan, langsung bisa jatuh. Kalau ke atas tidak bisa sendiri. Saudara-saudara, tidak percaya coba, saudara angkat rambut sendiri bisa naik tidak? Tidak bisa, karena ada daya tarik bumi. Engkau setiap kali turun, gampang. Setiap kali mau naik, kecuali ada kuasa dari atas, engkau tidak bisa naik. Itu namanya fall, kejatuhan. Itu namanya dosa. Itu namanya pengaruh dari kuasa setan. Bikin kita tetap bebas, tapi bebas di dalam dataran yang rendah. Saudara-saudara, di sini Paulus berkata, engkau sedang taat kepada seorang penguasa yang ada di angkasa. Herannya, di dalam Inggris diterjemahkan sebagai you are obeying the prince. Engkau sedang taat kepada seorang raja, seorang penguasa. Bahasa Indonesia penguasa, bahasa Mandarin penguasa, bahasa Inggris the prince of darkness. Penguasa yang gelap, penguasa yang jahat, yang berada di angkasa, dan rohnya dia sedang bekerja di dalam hati-hati semua orang. Saudara-saudara, jangan kira orang yang membunuh itu dia orang yang membunuh secara bebas seluruhnya. Waktu dia bunuh pasti dia mempergunakan kebebasan dia. Tapi di belakang kebebasan ada dalangnya. Dalang itu mengakibatkan dia harus memakai kebebasan dengan salah. Waktu dalang itu mempengaruhi dia, mau tidak mau, dia akhirnya harus menjalankan kejahatan. Karena apa? Karena dia telah mempergunakan kebebasan akibat dalang sutradara yang menguasai dia. Itu arti dari ayat ini. Sehingga di dunia ini tidak ada yang netral. Engkau bilang saya bukan Kristen, saya tidak mau Kristen, saya tidak masuk ke dalam perangkat, saya mau hidup secara netral, free, netral, neutral. Saya tidak pengaruhi oleh siapa. Tak mungkin. Seluruh dunia sudah berada di kuasa dosa. Seluruh dunia berada di tangan setan. Seluruh dunia berada dalam tendensi yang menuju ke kejahatan. Saudara-saudara, anak-anak dilahirkan tak sampai umur 3 atau umur 4 sudah tak usah belajar bisa berbohong. Saudara-saudara, belajar baik 3 tahun, belajar jahat 3 hari. Ini peribahasa. Saudara-saudara, belajar baik 3 tahun jadi, nah jadi 30 tahun tak tentu jadi. Belajar salah, belajar berbuat jahat, itu langsung jadi. Saudara-saudara, anak kecil melihat orang yang sombong begini langsung dia jadi, sebentar jadi. Sudah belajar rendah hati sampai tua belum jadi. Sudah belajar sombong langsung jadi. Kenapa? Di belakang ada satu kekuatan yang membawa kita menuju kepada satu kejahatan. Kita berada di dunia ini, tidak ada yang netral, tidak ada.
Orang Armenian yang menganggap dirinya netral, mau terima Tuhan atau tidak mau terima Tuhan, dengan keadaan kebebasan yang ada pada dia yang netral, dia boleh mengambil keputusan. Itu mimpi, saudara-saudara. Orang-orang di dalam kebudayaan menganggap saya boleh mengambil keputusan atas kemauan saya sendiri, diri saya bertanggung jawab. Itu mimpi. Karena dirimu mau tidak mau sudah berada di bawah kuasa dari roh jahat yang menjadi raja penguasa kerajaan yang di angkasa, yaitu setan yang melawan Tuhan. Dia telah mengakibatkan seluruh umat manusia berkecenderungan, berarah, bertendensi untuk melawan Tuhan. Saudara-saudara, engkau berada di dalam status keadaan demikian. Paulus setelah mengatakan kalimat ini, lalu dia langsung menggabungkan diri. Satu kali saya berkhotbah, kehidupannya pendeta gini. Jam satu komprensi pendeta. Oh, sebagian pendeta tidak bisa terima. Karena apa? Kamu mengatakan pendeta gini. Seolah semua jelek, cuma kamu yang baik. Akhirnya di dalam konklusi khotbah, saya mengatakan, kita semua pendeta sama-sama jeleknya. Kita bilang kalau gini adil lah, lu juga lah. Dan jangan orang lain saja. Coba katakan dirimu sendiri juga. Paulus di sini langsung mengatakan, kami juga. Mari kita membaca, saudara-saudara. Saya membaca ayat kedua, saudara membaca ayat yang ketiga. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3 semua membaca. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi no different. Paulus mengatakan, kami bukan menganggap kami lebih baik lalu menegur-negur kamu. Tidak. Kami dulu juga begini. Kami dulu juga anak durhaka. Kami dulu juga ada anak yang harus dimurkai. Kami juga anak yang menuruti nafsu, menuruti pikiran. Saudara-saudara, tidak ada orang lebih baik daripada orang lain secara status. Secara dosa ada yang lebih besar, lebih kecil. Tapi secara status di hadapan Tuhan, tidak ada satu orang yang baik yang tidak perlu diselamatkan. Tidak ada satu orang yang tidak berdosa, tidak perlu Yesus mati bagi dia. Tidak ada satu orang yang tanpa berdosa sehingga tidak perlu diperanakan Roh Kudus. Tidak ada. Ya, hadapan Tuhan Allah berdosa. Engkau demikian. Kami juga. Paulus juga. Kami dulu sama di antara mereka. Kami dulu juga mengikuti nafsu. Kami dulu juga mengikuti pikiran kami. Kami dulu hidup di dalam dosa dan mati di dalam dosa. Tapi Tuhan membangkitkan kami kembali. Puji Tuhan. Minggu depan akan kita bicarakan bagaimana Tuhan menghidupkan kembali orang yang status rohaninya sudah mati di dalam dosa. Bagaimana Tuhan berinisiatif. Bagaimana Tuhan berkuasa. Kira Tuhan memberkati kita masing-masing. Dan pada pagi ini saya mewakili Tuhan. Saya memberikan satu tantangan dan panggilan kepadamu. Tinggalkan dosamu. Buanglah kejahatanmu. Dan akuilah dirimu adalah orang yang terpisah dari sumber hidup. Yang mati dalam dosa. Dan minta Tuhan memberikan kehidupan yang baru kepada engkau. Sekarang juga. Mari kita tunduk kepala. Mari kita tunduk kepala. Kristus telah mati bagi kita. Untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Siapa yang berkata Tuhan, saya sadar, saya tidak ada hubungan dengan Tuhan Allah. Saya sadar saya terputus. Saya adalah orang yang beraliniasi dengan Tuhan Allah. Dan hari ini saya berdoa kiranya Tuhan membawa saya kembali, menghubungkan saya kembali, sehingga saya boleh mempunyai hidup yang baru. Saya minta Tuhan memberikan pengampunan dosa, kekuatan baru kepada saya. Ada orang demikian hari ini, minta Tuhan memberikan hidup baru di dalam hidupmu. Engkau keluar dari kematian, dengar suara Kristus untuk diselamatkan. Ada orang yang didoakan seperti hal ini. Dipersilakan dengan hormat. Acungkan tangan saudara. Siapakah?
Puji Tuhan, 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 puji Tuhan. Siapa lagi berkata saya juga, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Tuhan, hari ini saya tinggalkan dosaku, saya mau hidup baru. Tuhan beri keselamatan kabarku, silakan dengan hormat. Acungkan tangan saudara, siapakah lagi? Adakah lagi? Adakah lagi? Puji Tuhan, siapa lagi? Ada lagi, siapa lagi? Ada lagi, siapa lagi? Ada lagi. Puji Tuhan, siapa lagi? Sekarang saya minta semua yang sudah angkat tangan maju ke depan. Kita mau berdoa bersama-sama. Pada waktu kita jauh dari Tuhan, pada waktu kita jerumus di dalam dosa, pada waktu kita mati terpisah dari sumber hidup, Tuhan mengirim Kristus untuk menyelamatkan kita. Dan pada hari ini kita mau bertobat, meninggalkan dosa. Kita mau hidup baru, kita mau kembali kepada Tuhan. Kita ada Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Kita berdoa khusus untuk diri sendiri, juga berdoa untuk mereka yang berdiri di depan. Semua buka suara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih yang besar, cinta surgawi di dalam rencana kekal, di dalam kemurahan melalui keselamatan Yesus Kristus yang sudah digenapi di atas kayu salib, melalui Roh-Mu yang kudus yang membawakan kebenaran, yang mencerahkan hati kami, yang memberikan hidup baru kepada kami. Kami datang mengerti firman-Mu, kami datang menerima ajaran-Mu, kami datang menerima segala teguran Tuhan. Dan kami sadar pada hari ini bahwa kami hidup di dalam dosa, kami jauh dari Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kami, Tuhan menguatkan kami dan membawa kami kembali kepada kaki Tuhan sendiri. Oh Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.